warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Afif. Selamat siang Bu Rika. Hari ini apakah ada waktu sebentar saya ingin berbincang-bincang? Ya, baik bisa. Nah, pada siang hari ini saya mohon izin meminta waktu Bapak sebentar untuk berbincang-bincang mengenai kesiapan kegiatan observasi atau supervisi pada kegiatan pembelajaran di kelas yang akan dilaksanakan besok. Nah, kegiatan observasi tersebut bertujuan untuk membantu Bapak dalam meningkatkan kompetensi mengajar Bapak. Nah, kira-kira apa yang menjadi harapan Bapak dalam rangkaian kegiatan observasi atau supervisi kali ini? Untuk harapannya tentu yaitu kegiatan ini, melalui kegiatan ini saya dapat memperbaiki kualitas sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran yang saya lakukan, dan juga semoga melalui kegiatan ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang selama ini saya hadapi. Oh ya, jadi nanti setelah kegiatan supervisi ini selesai, Bapak berharap akan ada peningkatan dalam kemampuan Bapak dan Bapak dapat memecahkan masalah yang Bapak temui. Selanjutnya, saya ingin mengetahui cakupan materi apa yang akan Bapak sampaikan besok pada kegiatan pembelajaran saat saya observasi di kelas Bapak. Terkait materi yang ingin saya sampaikan, yaitu keragaman budaya di Indonesia, mata pelajaran pendidikan Pancasila. Baik, jadi pada mata pelajaran pendidikan Pancasila, materi keragaman budaya di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai dalam kegiatan pembelajaran? Untuk tujuannya yaitu siswa mampu menyebutkan keberagaman budaya yang ada di Indonesia, serta siswa mampu menceritakan keberagaman budaya daerah yang ada di Indonesia. Nah, dari tujuan tersebut, persiapan apa yang sudah Bapak siapkan sampai sejauh ini untuk kegiatan pembelajaran besok? Untuk persiapan yang saya sudah lakukan, yaitu yang tentu saya sudah mempersiapkan modul ajar, ada LKPD, beserta media pembelajaran yang sesuai yang nanti akan digunakan siswa dalam pembelajaran. Dari persiapan tersebut, strategi atau metode apa yang sudah Bapak siapkan? Untuk metodenya ada, nanti saya akan menggunakan tanya jawab, diskusi kelompok maupun unjuk kerja melalui presentasi. Ya baik Pak, dari langkah-langkah atau strategi metode yang tersebut yang Bapak sampaikan barusan, apabila masih ada anak yang kesulitan, kira-kira bantuan seperti apa yang Bapak berikan apabila masih ada satu atau dua anak yang masih kesulitan dalam mengikuti pembelajaran besok? Tentu saya akan melakukan pendekatan ke anak tersebut, karena mengingat anak kelas 5 ini tidak merata secara segi kemampuan dan juga membutuhkan pendampingan khusus terkait beberapa anak. Nah baik Pak, selanjutnya dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan besok itu kan saya akan melakukan observasi. Pastinya ada hal yang menjadi fokus pengembangan Bapak. Nah, fokus apa yang ingin Bapak kembangkan terkait kemampuan Bapak dalam melakukan kegiatan pembelajaran? Terkait dengan fokus yang saya lakukan, yaitu saya fokus pada pembelajaran keaktifan, yaitu bagaimana saya mencoba untuk meningkatkan keaktifan siswa, baik itu nanti secara kelompok maupun secara individu. Baik Pak, jadi besok yang jadi fokus yang akan dikembangkan Bapak adalah keaktifan siswa ya Pak. Nah, besok saya akan mengobservasi itu bisa fokus pada hal tersebut, dan terkait pengembangan tersebut kompetensi tadi, kira-kira strategi apa yang Bapak lakukan terkait dalam pembelajaran dan untuk meningkatkan keaktifan murid tersebut? Mungkin saya akan banyak melakukan tanya jawab, diskusi kelompok, maupun nanti ketika presentasi selesai saya akan melakukan kuis. Baik Pak, terima kasih sudah detail sekali jawaban dari Bapak tadi dan rencana yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran besok. Semoga apa yang direncanakan dan apa yang difokuskan dapat terlaksana dengan baik dan dapat tercapai dengan baik pula. Nah, terima kasih atas waktunya Bapak. Untuk kegiatan pra-observasi kali ini saya rasa cukup. Saya sudah tidak sabar untuk masuk ke kelas Bapak besok. Nah, cukup sekian Bapak. Apabila dalam wawancara ini terdapat pertanyaan atau perlakuan saya yang kurang sopan, saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Dari mana kalian asal? Sekarang kalian tinggal di mana? Jawa. Di Jawa, lebih tepatnya di DIY Jawa Tengah. Adakah seragam kalian yang sering kalian pakai yang berbeda dengan sekolah lain? Apa? Itu yang kalian pakai? Geblek renteng. Selain geblek renteng yang berbeda dengan sekolah lain? Selain muslim, yang mencolok yang hanya dipakai hampir 1 bulan sekali? Baju kebaya. Nah, berkaitan dengan itu, hari ini kita akan belajar tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya pakaian kebaya tadi. Bapak harapkan nanti setelah pembelajaran hari ini kalian mampu menyebutkan keragaman budaya-budaya yang ada di Indonesia. Sekarang buku tulis dan buku paket serta RKS-nya disiapkan. Sudah siap? Keragaman budaya. Ada yang tahu apa itu keragaman budaya? Ada yang tahu? Keragaman budaya merupakan salah satu keragaman yang terbentuk karena terdapatnya wilayah-wilayah atau sesuai dengan kondisi geografis suatu wilayah. Ada berbagai macam keragaman budaya di Indonesia karena di Indonesia memiliki berbagai pulau besar. Ada yang bisa menyebutkan pulau apa saja? Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi. Nah, karena Indonesia memiliki banyak pulau, tentunya Indonesia juga memiliki banyak keragaman budaya. Kita akan ulas satu persatu keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada suku bangsa. Kalian bisa perhatikan, salah satu suku bangsa ini pakaian dari suku Asmat. Salah satu suku bangsa di Indonesia, lebih tepatnya di Pulau Papua, namanya suku Asmat. Kemudian ada lagi, ini sesuai dengan pakaiannya, ini namanya suku Madura. Suku Madura ini lebih tepatnya berada di Pulau Jawa, yaitu di Jawa Timur, dan masih banyak lagi tersebar suku-suku yang ada di Indonesia. Selanjutnya keragaman yang kedua ada rumah adat. Rumah adat salah satunya ini yang digambar, joglo. Joglo ini sering kita jumpai di daerah Yogyakarta. Di sebagian tempat tinggal kita, sebagian besarnya masih rumah joglo. Tepatnya berasal dari Jawa Tengah atau Yogyakarta. Selanjutnya ini ada rumah gadang. Lebih tepatnya dari wilayah Sumatera Barat. Ini sering kalian jumpai di mana? Rumah makan apa? Rumah makan Padang. Berarti rumah makan Padang itu merupakan rumah gadang berasal dari Sumatera Barat. Yang ketiga, keragaman yang ketiga ada tarian daerah. Ini ada tarian kecak berasal dari Bali. Mungkin besok kalau kalian SMP atau SMA ada studi tour ke wilayah Bali, salah satunya kalian bisa melihat tari kecak dari Bali. Selanjutnya ada tari lilin, di mana penarinya menggunakan piring, kemudian di piringnya ada lilin yang menyala. Tari lilin ini berasal dari Sumatera Barat. Keragaman yang keempat ada senjata tradisional.
Ini namanya celurit, berasal dari Jawa Timur, atau kalau petani-petani sering mengistilahkan dengan apa? Arit. Nah, kalau di Jawa Timur namanya celurit, bukan arit. Kemudian ada juga kujang. Ini gambar kujang dari Jawa Barat. Dan masih banyak lagi keragaman budaya yang ada di Indonesia. Untuk lebih memahami terkait dengan keragaman budaya yang ada di Indonesia, sekarang kalian berkelompok, dibentuk menjadi 5 kelompok. Nanti diskusi tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Sekarang berkelompok seperti biasanya. 5 kelompok. Sudah di kelompoknya masing-masing. Nanti setiap kelompok akan menerima 1 lembar kerja untuk 1 kelompok. Di sini ada Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Nanti tergantung kelompok kalian dapatnya apa. Kemudian kalian berdiskusi di pulau, misalkan kalian dapatnya Pulau Jawa, diskusikan suku bangsa yang ada di Pulau Jawa itu apa saja, nanti kamu tulis. Kemudian rumah adat di Pulau Jawa ada apa saja, tari daerah di Pulau Jawa ada apa saja, sampai 7 poin ini nanti diisi. Diskusi dengan kelompoknya boleh lihat cari di LKS maupun di buku paket. Paham?
perwakilan kelompok 2 orang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dari kelompok 3 dulu, silakan maju. Kelompok 3, 2 orang. Ayo kelompok 3. Ayo kelompok 3, 2 orang. Yang membaca siapa? Yang membaca? Ya Ida. Bagaimana berdirinya? Ada di sana. Kamu sini dah. Ada di sana. Oke, ada Nisa. Hadapnya Nisa. Nah, mundur. Nah, dibacakan atau geser biar temanmu yang lain kelompok lain bisa melihat. Ayo sekarang dibacakan dari kelompok 3 pendapat Pulau Sulawesi. Yuk dibacakan dari yang atas, yang lain mendengarkan. Tadi hasil diskusi dari kelompok 3, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 5. Kelompok 5. Tadi hadapnya agak geser biar kelompok lain bisa melihat. Ini dilihatnya. Nah, yuk kelompok 3 dapat Pulau Papua. Yuk dibacakan. Kelompok 5. Ya, kelompok 5. Yang lain memperhatikan depan. Tadi hasil diskusi dari kelompok 5. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Sekarang kelompok 1. Kelompok yang lain memperhatikan ketika kelompok yang lain sedang presentasi. Yo, yang keras dong. Pulaunya dulu pulau apa? Pulau Kalimantan. Yo, keras.
diskusi dari kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari kelima kelompok tadi, kalian sudah menjabarkan keragaman budaya yang ada di setiap pulau di Indonesia. Sekarang setelah kalian mempelajari, kita akan melakukan evaluasi. Untuk evaluasi kali ini tidak dengan mengerjakan soal, tetapi kita akan melakukan tanya jawab menggunakan kuis sendiri-sendiri. Nanti Pak Guru sampaikan pertanyaannya, yang tahu langsung angkat tangan, jangan langsung menjawabnya kalau sudah Pak Guru tunjuk baru dijawab. Bukunya ditutup, kalian kan tadi sudah mempelajari dan sudah melihat dari hasil diskusi kelompok lain. Ya, siap? Yang bisa langsung angkat tangan, yang tahu jawabannya angkat tangan, jangan langsung dijawab. Pertama, suku yang berasal dari Pulau Papua. Fadil Rizky, Asman, ada lagi Nada, Dani, ada lagi yang tahu selain itu? Iza, Arfa, ada lagi yang tahu selain Arfa? Ada, Agung tahu Agung? Nah, suku yang berasal dari Pulau Papua ada Asman tadi seperti yang disebutkan, Fadil, Dani, Arfa, Korowai, Sentani, Muyu, dan Buli. Soal yang kedua, kuis yang kedua. Rumah adat suku Minangkabau. Indah, Gadang. Rumah Gadang merupakan rumah adat suku Minangkabau. Yang ketiga, tari saman berasal dari titik-titik. Muhib dari Aceh. Tari saman berasal dari Aceh. Ayo tunjukkan lagi. Keempat, tarian dari provinsi Jawa Barat. Muhib, Jaipong. Ada yang lain yang bisa, yang tahu selain Jaipong? Ayo, masih ada lagi. Apa? Ada yang bisa? Indah mau coba? Apa? Yang keras? Apa ada? Topeng. Tari topeng. Ada lagi yang tahu? Ada tarian dari provinsi Jawa Barat, itu ada topeng, ada merak, ada jaipong. Yang itu. Nah, itu tadi soal kuis sebagai evaluasi untuk mengetahui seberapa paham kalian terkait materi yang telah kita pelajari hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Keragaman budaya di Indonesia. Keragaman budaya di Indonesia ada apa saja? Yang pertama, suku bangsa, rumah adat, alat musik tradisional, lagu daerah, makanan, terus rumah adat, terus baju adat, tarian daerah, terus sudah makanan khas tadi, minuman khas sudah, apa lagi terakhir? Sasan juga tadi termasuk apa? Alat musik tradisional. Nah, jadi itu tadi beberapa macam keragaman budaya yang ada di Indonesia.
ada pertanyaan atau pemahaman yang belum kalian pahami, silakan tanyakan kepada Pak Guru di lain waktu. Untuk pelajaran hari ini, Bapak cukupkan sekian. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hafiz. Hari ini kita bertemu kembali ya Pak Hafiz untuk melakukan percakapan pasca observasi. Nah, sebelumnya saya akan bertanya pada Pak Hafiz dulu. Nah, dari janjian kita hari ini, kira-kira apa yang menjadi tujuan Bapak dan akan dicapai setelah kegiatan percakapan siang hari ini? Jadi pada kesempatan siang hari ini saya ingin berkonsultasi dengan Bu Lika terkait dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin. Apakah menurut Ibu pembelajaran tersebut sudah berhasil atau belum, dan apakah kriteria yaitu keaktifan siswa sudah muncul pada pembelajaran tersebut, sudah maksimal atau belum? Kemarin kita tujuannya untuk mengaktifkan siswa ya Pak Hafiz. Nah, apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengaktifkan siswa tersebut Pak, yang sudah dilakukan di kelas saat kemarin saya observasi? Jadi pada saat pembelajaran kemarin, yang pertama terkait dengan keaktifan yang sudah saya lakukan terkait dengan persepsi. Di situ saya sudah mencoba memunculkan pendapat-pendapat gagasan-gagasan dari siswa terkait dengan keragaman budaya yang ada di lingkungannya terlebih dahulu. Yang kedua, pada saat penyampaian materi juga beberapa kali saya meminta siswa untuk aktif menyampaikan pendapatnya. Kemudian pada saat diskusi juga siswa saling menyampaikan gagasan dan pendapatnya kepada teman satu kelompoknya. Dan yang terakhir, pada saat kuis siswa juga terlibat aktif beberapa kali, bahkan ada yang agak marah ya Bu, karena sudah ngacung tetapi tidak diberikan kesempatan, kalah cepat dengan teman yang lain, seperti itu. Baik Pak, nah sangat menyenangkan ya kemarin saat saya masuk ke melakukan observasi di kelas Bapak yang sudah diterapkan di kelas untuk mengaktifkan siswa saat pembelajaran mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, dari yang sudah dilakukan di kelas kemarin, apakah kriteria keaktifan siswa tersebut sudah nampak atau belum? Kan ada yang nampak, ada yang belum nampak ya tadi ya Pak. Indikator keberhasilan apa yang Bapak targetkan untuk mencapai keaktifan tersebut? Indikatornya tentunya melihat bagaimana seberapa aktif siswa, tetapi saya kok merasa belum puas dengan keaktifan siswa karena masih melihat ada beberapa siswa yang belum terlibat aktif. Nah, Bapak kenapa Bapak belum merasa puas? Karena masih ada yang belum kurang aktif di kelasnya ya. Nah, jadi dari indikator tersebut Bapak menganggap kalau ada yang masih belum aktif, ada siswa yang belum terlibat secara aktif dalam pembelajarannya, itu Bapak belum merasa puas. Nah, dari beberapa anak itu kira-kira apa yang menyebabkan anak tersebut belum ikut aktif dalam pembelajaran tersebut Pak? Jadi pada kesempatan wawancara kemarin juga saya sudah menyampaikan ke Ibu bahwa di kelas 5 itu kemampuan siswanya tidak merata. Jadi memang ada beberapa anak, mungkin 3 atau 4 anak secara kemampuan itu perlu pendampingan khusus setiap kali pembelajaran. Jadi menurut Bapak masih ada siswa-siswa tertentu yang masih membutuhkan pendampingan khusus dari Bapak dalam mengikuti selama pembelajaran, atau juga terlibat aktif juga dalam seperti teman-temannya. Dan Bapak sudah menjelaskan dan menyampaikan apa saja yang sudah dilakukan serta pencapaiannya di dalam kelas selama pembelajaran kemarin. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil yang saya terima dari yang menyimpulkan dari hasil yang disampaikan Bapak tadi, yaitu Bapak sudah membawa kelas yang menyenangkan dan fokus serta semangat dalam membuka pembelajaran di dalam kelas dengan adanya menyampaikan tujuan pembelajaran supaya siswa
juga mengetahui arah pembelajaran pada hari itu juga sudah memberikan pertanyaan pemantik dengan yang berdekatan dengan siswa, jadi siswa dengan mudah menjawab dan dengan aktif menjawab dari pertanyaan pemantik tersebut, yaitu dengan mengaitkan pembelajaran keberagaman Nusantara dengan keberagaman yang ada di sekitar kita, yaitu baju, menggunakan pakaian adat setiap hari Kamis Pon yang kemarin yang pertanyaan pemantik. Nah, saat Bapak juga sudah memberikan pendampingan individu ataupun secara kelompok dalam saat mengerjakan LKPD juga, Bapak, dan yang ada yang dirasa siswa kurang mampu dalam mengikuti, Bapak juga melakukan pendampingan pada anak tersebut. Nah, dari yang sudah Bapak lakukan tadi, kira-kira ke depannya Bapak akan melakukan apa lagi untuk meningkatkan keaktifan murid di kelas Bapak selama pembelajaran? Jadi kemarin saya sempat dapat referensi dari media sosial, yaitu dengan menerapkan pembelajaran berbasis teknologi digital, yaitu dengan memanfaatkan sebuah web di internet yang namanya WordWall. Jadi dari WordWall itu kita bisa membuat kuis-kuis, di mana lewat kuis itu nanti bisa meningkatkan keaktifan siswa baik di kelompok maupun pada saat individu. Bapak ingin memanfaatkan teknologi digital untuk lebih mengaktifkan siswa dalam pembelajaran tersebut ya. Nah, Bapak, kenapa Bapak bisa berpikir untuk melakukan hal itu? Potensi apa yang sudah dimiliki dari Bapak atau dari sekolah? Kenapa Bapak bisa berpikir seperti itu? Kalau dari saya sendiri, mungkin karena saya merasa terkait dengan teknologi saya masih mampu, tetapi kalau dari segi sekolah kita juga melihat fasilitas yang ada di sekolah kita juga sudah cukup mumpuni. Sekolah kita punya laptop, punya LCD proyektor, dan juga yang pasti punya Chromebook, dan jumlahnya juga cukup lumayan. Ya, jadi sekolah mendukung adanya, kalau mau dibuat teknologi digital itu sekolah mendukung dengan sarana prasarana yang dimiliki sekolah. Nah, dari rencana tersebut kira-kira apakah besok ada hambatan selama Bapak melakukan itu? Apakah ada hambatan atau tidak? Kalau hambatan saya kira mungkin lebih kepada siswanya ya Bu, karena siswa kita itu kan masih belum terbiasa dengan teknologi digital, jadi masih perlu pendampingan selama proses pembelajaran. Jadi besok Bapak masih dengan mendampingi, tapi juga kan berusaha menggunakan teknologi digital tersebut. Nah, selanjutnya dari rencana tersebut Bapak akan mulai kapan untuk melaksanakan di kelas Bapak dalam pembelajaran? Mungkin minggu depan sudah bisa dicoba. Ya, tapi dipikir masih ada hambatannya dan Bapak sudah mau berusaha memulainya. Dari tahap apa Bapak ingin memulai di kelas Bapak? Untuk tahapnya yang pertama mungkin mengenalkan terlebih dahulu terkait dengan teknologi digital, yaitu terutama pada Chromebook. Jadi siswa dikenalkan terlebih dahulu bagaimana cara pemakaiannya, kemudian fungsi-fungsinya, bagian tombol-tombolnya seperti apa. Setelah paham baru nanti mulai penggunaan pada kuis di Chromebook lewat WordWall tersebut. Kira-kira Bapak butuh berapa lama untuk mencapai keberhasilan dari penggunaan teknologi tersebut? Mungkin sekitar 1 minggu. Nah, tetap semangat ya Pak, dan harus yakin apa yang kita lakukan dan kita rencanakan pasti akan berdampak baik pada murid, asal itu baik dan untuk meningkatkan keaktifan pada pembelajaran. Dari paparan yang sudah Bapak sampaikan tadi, Bapak sudah mulai langkah-langkah untuk menarik keaktifan murid untuk pembelajaran di kelas dengan mengadakan pertanyaan rebutan, dan besok akan adanya menggunakan WordWall di Chromebook itu yang akan dilanjutkan dengan media digital dan menampilkan misalnya bisa dengan video atau bisa juga atau dengan menggunakan media digital, pemanfaat dari fitur-fitur lainnya di media digital tersebut. Nah, dan akan kita lihat kembali 1 minggu kemudian ya Bapak. Nah, saya setuju hasilnya. Saya tunggu hasilnya ya Bapak. Kita bisa bertemu kembali untuk refleksi dari hasil yang sudah Bapak lakukan di kelas Bapak. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Bapak, apakah masih ada hal lain yang ingin dikonsultasikan atau disampaikan dari Bapak? Saya rasa sudah cukup ya. Apabila sudah cukup, saya cukupkan sekian. Apabila banyak
ada salah saya dalam menyampaikan pertanyaan atau dalam perilaku saya mohon maaf Pak. Cukup sekian, apabila Bapak ingin melanjutkan aktivitas, monggo dipersilahkan. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.